Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We continue our class. Today I will discuss about the structure of regional space. Okay, structure of regional space can be divided into three main components. The first is group of service and trading industry. It is clustered according to the central place system that have access to biggest market. And then second, dispersed location that have industry specialization. This is a location of manufacturing. And the third is pattern of transportation links that causes linear housing pattern. Oke, ini adalah tiga struktur wilayah yang biasa kita lihat ya. Yang pertama adalah kelompok dari jasa dan perdagangan. Ini biasanya terlihat di terlihat di daerah inti atau daerah kota, atau dia dikatakan have access to the biggest market. Artinya dia menempati market yang terbesar. Kalau di kita di Purwokerto untuk kelompok services and trading ini ada di sekitar daerah Jalan Jenderal Sudirman ya. Yaitu di situ terdapat banyak fasilitas perdagangan dan jasa-jasa baik itu perbankan maupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah the special location that have industry specialization. Ini lokasi untuk manufacture. Kalau di Purwokerto tidak terlihat, tapi kalau di Purbalingga itu bisa terlihat ya. Daerah sekitar Padamara, daerah sekitar industri-industri bulu mata itu ada di situ biasanya terletak atau berkumpul kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain yang didorong oleh manufacturing. Yang terakhir adalah pattern of transportation links. Ini kalau saya katakan merupakan traditional structure. Kenapa? Karena links transportasi itu menyebabkan perkumpulan pertama penduduk. Contoh misalnya Batavia yang sekarang jadi Jakarta ya. Yang berikutnya adalah ada links transportation kereta api. Di situ polanya orang-orang akan berada di sekitar rel kereta api, jalan-jalan rel kereta api, atau link transportasi jalan besar. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, orang akan memiliki rumah di dekat jalan besar itu. It is a structure of regional space. There are three components. And then assumption. The first is spatial distribution of people activity depend on distance adjustment. Ya, ini yang pertama. Jadi distribusi spasial aktivitas dari orang itu bergantung terhadap jarak. Ya, orang akan lebih memilih kepada aktivitas ekonomi yang paling dekat. And then second, the principle is effort. Location decision avoid distance friction. Jadi ini prinsip utamanya ada menghindari sedikit mungkin effort ya, pengorbanan atau usaha. Nah, maka pemilihan lokasi itu menghindarkan batasan jarak. Ya, jadi sebisa mungkin jarak itu diperdekat. And then all of location can be reached, but some location is more accessible than the other. Jadi ini asumsinya. Yang ketiga, seluruh lokasi itu dapat dicapai, tetapi beberapa lokasi itu lebih terakses dibandingkan lokasi yang lainnya. Ya, nah ini artinya adalah kita menganggap secara topografi itu relatif ya, relatif semuanya bisa terakses. Ya, tidak ada daerah terisolasi. And then the fourth, people activity are likely agglomeration. Jadi aktivitas orang itu akan menciptakan aglomerasi. Ingat ya, aglomerasi ekonomi itu merupakan keuntungan ekonomi yang didapatkan akibat berkumpulnya aktivitas-aktivitas ekonomi. Dan asumsi yang keempat ini mengarah ke sana. Dalam artian, aktivitas orang itu akan mengarah pada aglomerasi. And then people activity have hierarchy that appear because agglomeration accessibility. Nah, ini aktivitas orang itu akan membentuk hierarki yang muncul karena aglomerasi dan accessibility. Ya, biasanya hierarkinya itu yang pertama tuh kalau saya gambarkan dalam bentuk lingkaran. Nanti yang tengah-tengahnya itu kita buat lingkaran kecil,
itu adalah nodal ya. Berikutnya nanti ada lingkaran di luar lingkaran kecil itu namanya suburban, urban ya biasanya. Berikutnya ada lagi yang di luarnya lagi, nanti ada suburban. Ada lingkaran terakhir yang lebih besar namanya dia biasanya disebut dengan daerah periphery. Oke, itu mengarahnya hierarki itu muncul akibat aglomerasi. Ya. And then types of people job are focus. Jadi ini juga pekerjaan orang itu fokus, tidak berpindah-pindah ya. Dalam artian orang akan lebih fix atau konstan atau stabil dalam pekerjaannya. Ini asumsi yang menyebabkan structure of regional space itu bisa terbentuk. And then there are two models of structure of regional space. The first is central place theory, and the second is growth pool theory. Okay, assumption of central place theory: region is flat land and homogeneous, and then population is spread equally. Nodal or cities that spread in land is called by central place that supply goods and services for the surrounding region. Jadi ini asumsinya ada 3. Yang pertama itu wilayah atau daerah itu diasumsikan adalah flat land, ya, merupakan dataran rendah, and homogen, ya. Ini artinya tidak berbeda antara satu dengan lain. Kalau zaman dulu kan pertanian, artinya kalau pertanian kesuburannya sama. Kalau sekarang mungkin tidak semuanya pertanian, mungkin flatland dan homogennya itu sifat homogen itu lebih pada aksesnya. And then population is spread equally. Jadi masyarakat juga terdistribusi merata, tersebar merata. Ya. Yang ketiga, nodals. Nodal itu titik ya, titik pusat dari central place or cities atau kota biasanya. Ini that spread inland is called by central place. Ini yang disebut dengan central place. Jadi nodal-nodal tadi, cities tadi disebut dengan central place, yang mensupply barang dan jasa untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Ya, ini asumsinya central place. Jadi dia ada satu titik yang kita sebut dengan nodal atau cities. Titiknya tidak titik-titik gitu ya, tapi dalam artian lebih besar boleh. Dan berikutnya nanti dia mensupply barang dan jasa untuk wilayah sekitarnya. Okay, and then the next assumption, ya. Every services activity have threshold population and market range. Jadi setiap aktivitas ekonomi ya memiliki batasan populasi dan jarak pasar. Ya, misalnya Aji Barang sampai sejauh mana? Aji Barang itu terkenal dengan produk-produk pertanian misalnya ya. Jadi orang itu akan jual produk pertanian di Aji Barang, kemudian Aji Barang mensuplai barang-barang itu. Dia punya population threshold sampai sejauh mana, punya market range sampai sejauh mana, ya. Jadi itu. Nah, threshold population is minimum number of residents that support the operation of service activity. Ini batasan populasi ini merupakan jumlah penduduk minimum yang mendukung kegiatan dari aktivitas city atau nodalnya tadi. Berikutnya, market range is distance that can be reached by people to reach the place of service sale. Okay, and then central place theory. Optimal service can be taken with both people activity, especially to hierarchy of settlement. This location is a node at node hexagonal. This location has to a central place and have zone of influence for surrounding area. Jadi bentukan dari central place theory itu yang paling optimum itu biasanya bentuknya adalah hexagonal ya. Hexagonal itu segi 6. Ya, kenapa segi 6? Kalau ada titik-titik kalau kita buat titik itu lingkaran-lingkaran market range, maka nanti akan bersinggungan satu dengan lain. Nah, nanti akan terbentuk bentukannya adalah hexagonal. Nanti silahkan baca di bukunya Robinson Tarigan. Nah, this location has to at central place and have zone of influence for surrounding area. Nah, jadi lokasi intinya itu atau central place-nya memiliki pengaruh wilayah untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Tapi bentukannya adalah hexagonal tadi.
Nih, CPT can use to analyze existing service center. Ini biasanya ini. Jadi central place theory itu digunakan untuk menganalisis pusat pelayanan ya yang sudah ada. Contohnya adalah pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ya. Ini sampai sejauh mana? And then to plan a location for activity center or a service center in the future. Jadi ini juga bisa dilakukan. Jadi untuk merencanakan pusat aktivitas, lokasi pusat aktivitas atau pusat jasa di masa depan. Ya. Nah, berikutnya kelemahannya apa? Kelemahan dari central place theory itu first is only service sector. Ya, biasanya ini hanya sektor jasa saja. People distribution is not evenly. Ini pada kenyataannya distribusi orang itu tidak merata. Consumer rationality is difficult to find. Ya, kadang orang lah lebih baik jauh lah. Misalnya belanja dari apa namanya? Dari Cilacap ke Moro. Ya, oke, harganya murah, tapi kan transportnya lumayan. Jadi kadang rationality is difficult to find. In fact, central place is not static. Jadi dalam kenyataannya central place itu tidak statis. Nah, hierarchy deviation can be happen. Nah, ini juga bisa terjadi. Jadi tidak bisa jadi deviasi hierarkinya. Harusnya setelah nodal atau setelah city itu ada daerah urban, ada suburban misalnya. Tetapi bisa terjadi berbeda. Ya. Berikutnya, population factor is not enough to measure centralization. Nah, kadang faktor populasi tidak cukup untuk mengukur sentralisasi. Karena ada sentralisasi yang memang itu sebenarnya tercipta bukan karena population ya, tetapi karena aktivitas ekonomi. Sehingga ada wilayah-wilayah memang isinya itu memang aktivitas ekonomi paling banyak dibandingkan populasinya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, salah satunya adalah daerah yang dengan aktivitas ekonomi besar itu biasanya punya harga tanah yang cukup tinggi. Maka untuk housing, untuk keperumahan itu akan memilih wilayah dengan relatif jauh yang menghindarkan harga tanah yang tinggi tadi. Ya. Nah, ini tadi contohnya central place theory. Kalau secara praktis, salah satu contohnya adalah sarana pendidikan. Kenapa satu SD harus ada 2 sekolah minimal? Dia pakai market range, pakai population threshold. Satu kecamatan harus minimal ada 1 puskesmas. Tadi population thresholdnya ada. Terus berikutnya market range-nya ada 1 kecamatan. Nah, kalau misalnya populasi dan market range-nya itu besar, maka untuk pelayanan kesehatan itu puskesmas dibuat puskesmas pembantu namanya atau pustu ya. Nah, itu market range. Population threshold menjadi pertimbangan untuk menentukan aktivitas ekonomi. Tapi kalau di central place theory arahnya adalah di jasa. Ya. Jadi kalau misalnya pemerintah mau menciptakan kutub pertumbuhan, kalau dulu kita Jawa Tengah baru hanya punya dua titik secara besar. Misal kutub pertumbuhan pertama ada di wilayah Semarang dengan fasilitas pendidikannya ada Universitas Diponegoro. Yang kedua ada di daerah Surakarta, Solo sana. Ada UNS. Nah, ketika melihat ketimpangan itu Jawa Tengah bagian selatan belum ada, maka pemerintah memberikan satu services center yaitu UNSUD. Tujuannya adalah kalau dari sisi perencanaan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian daerah Jawa Tengah bagian selatan. Ya, tapi ada beberapa kelemahannya. Ini kelemahan-kelemahannya nanti silahkan diperhatikan. And then growth pool theory or growth pool model. Growth pool menurut Pirog merupakan a place of industrial concentration that connected each other with propulsive industry through input-output connectivity. Ini jadi growth pool kalau menurut Pirog dia merupakan suatu tempat yang merupakan konsentrasi industri yang terkoneksi satu dengan lainnya dengan propulsive industry melalui input-output connectivity. Jadi konektivitas input-outputnya. Ini growth pool. Nah, this connection will develop agglomeration economies. Nah, nanti hubungan
koneksi tadi itu akan menciptakan keuntungan aglomerasi. Based on location theory idea, ini agglomeration concept, and to solve the weakness of CPT. Nah, jadi berdasarkan lokasi teori ya atau agglomeration concept, dan ini menyelesaikan permasalahan tadi, kelemahan-kelemahan dari CPT, ya, central place theory. And then benefit of growth pool theory, the first is to understand the structure of interregional space and to forecast the exchange. And then the effective tool of the fund to realize growth and equality for all region. And then the ideal tool to combine between rural and city development policy. Ya, ini setidaknya 3 keuntungannya dari growth pool theory. Jadi yang pertama adalah memahami struktur dari interregional. Ingat ya, kalau growth pool lebih mengarah interregional space and to forecast the exchange. Ya. Yang kedua, effective tools untuk mengembangkan atau mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan untuk semua region, dan merupakan alat yang ideal untuk mengkombinasikan hubungan antara kota dan desa ya dalam bentuk kebijakan pembangunan. Intinya seperti ini. Sebagai contoh misalnya ada kemarin kita sudah bahas regionalisasi. Kenapa misalnya regionalisasi ada Kedung Sepur, Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi misalnya. Kenapa harus ada Kedung Sepur? Kalau ditanya mana kutub pertumbuhannya ada di Semarang. Kenapa? Karena terkoneksinya ke sana ya. Jadi Semarang itu mensupply konektivitas input outputnya ke sana. Orang beli alat-alat perdagangan atau barang-barang dagang misalnya di Semarang. Terus Semarang membutuhkan produk pertanian, sayuran itu dari wilayah Ungaran, dari wilayah Purwodadi. Seperti itu. Jadi ada growth pool-nya. Nah, berikutnya yang lebih ini interregional space ya. Kalau dengan lingkup yang lebih kecil, contohnya semisal Purwokerto. Purwokerto ini growth pool. Dia punya konektivitas input output ya. Misalnya sampai sejauh mana range-nya growth pool teori dari Purwokerto, misalnya growth pool-nya itu Purwokerto. Nanti kita bisa lihat sejauh mana aktivitas ekonomi itu Purwokerto mempengaruhi daerah sekitarnya. Misalnya kalau di Banyumas sendiri mungkin sampai daerah Kalibagor misalnya ya. Kalau di daerah selatannya, kalau daerah utaranya sampai Baturaden, misalnya. Daerah barat misalnya sampai Aji Barang. Daerah timurnya mungkin sampai daerah sebelum Purbalingga, mungkin itu growth pool ya. Jadi ada kutub pertumbuhan. Tapi yang paling mudah growth pool itu sebenarnya toolsnya biasanya adalah menciptakan kutub pertumbuhan barunya dengan industri. Contohnya misalnya daerah-daerah tertentu ya. Contohnya itu misalnya kalau Purbalingga terlihat sekali. Jadi pada Mara itu dulunya sepi tapi kasih industri jadi rame ya, dan aktivitas ekonomi kumpul di sana. Contohnya itu. Nah, growth pool itu kalau kita lihat idenya ada satu kutub pertumbuhan. Entah itu sektor apapun itu. Bisa pendidikan ya seperti Unsud misalnya, atau bisa bisa industri atau manufacturing. Kalau ada industri, maka di situ orang akan berkumpul. Ketika orang berkumpul butuh makan, butuh tempat tinggal, ya butuh pelayanan jasa yang lain. Maka aktivitas ekonomi akan ikut di situ. Sehingga wilayah itu akan menjadi kutub pertumbuhan baru. Nah, sama seperti Unsud ya. Ketika saya cerita tadi Jawa Tengah bagian selatan belum ada relatif tertinggal dibandingkan Jawa Tengah Utara atau Jawa Tengah Timur, bagian timur, maka diciptakan kutub pertumbuhan baru berupa Unsud. Universitas Jenderal Sudirman ada, maka mahasiswa berkumpul, dosen berkumpul, pegawai berkumpul. Artinya mereka orang-orang tadi berkumpul dan membutuhkan jasa-jasa pelayanan.
maka muncul tempat fotokopian, muncul warung makan, muncul tempat orang orang berkumpul yang lain ya, jasa-jasa perdagangan, alat tulis dan segala macam. Sehingga wilayah sekitar Unsut itu menjadi kutub pertumbuhan baru. Ya, tanpa ada market range karena semua orang itu berkumpul di situ. Ya, market range-nya sebenarnya ada tapi relatif karena Unsut kan mahasiswanya beraneka ragam. Tapi kita tidak bisa mengatakan oh market range-nya Unsut itu sampai ke Kalimantan sana karena ada beberapa mahasiswa dari Kalimantan misal. Tidak seperti itu. Ya, artinya dia spesialis sebenarnya growth pool itu. Oke, next. The basic economic concept of growth pool. Leading industry and propulsive firm concept. Jadi ini yang pertama. Konsepnya ada leading industry atau ada perusahaan yang sifatnya propulsif, perusahaan bersama. Nah, berikutnya ada polarization concept. Ini konsep polarisasi atau pengkutuban ya, atau menjadi polarisasi itu mempolar, mengkutub. The fast growth of leading industry will push need of economic polarization into growth pool that caused by agglomeration economies. Jadi tadi saya cerita dia relatif sifatnya polarisasi, jadi mengumpul jadi satu. Ya, berikutnya ada spread effect concept. The advantage from propulsive quality will spread to surrounding region that called spread effect. Ini middle or trickling down effect ini menurut Hirschman. Jadi konsepnya tadi keuntungan dari propulsif tadi ya, kualitas dari suatu wilayah tadi dari kutub pertumbuhan dia bisa menciptakan spread effect. Spread itu menyebar, dampak menyebar. Ya, contohnya Purwokerto maka atau wilayah sekitar Unsut maka dampaknya menyebar ke daerah-daerah yang lain. Jadi sekarang Sumbang sangat berasa banyak perumahan dan segala macam untuk menyediakan tempat tinggal pegawai atau tempat tinggal ada lagi tempat tinggal pokoknya dia tempat tinggal dari uh, pusat orang-orang yang berada di pusat kutub pertumbuhan ya. Ini yang disebut dengan spread effect. Berikutnya ada trickling down effect. Trickling down itu dari daerah dari big cities-nya, dari city, dari urban atau dari nodulnya. Berikutnya atau dari poolnya, kutubnya ya, dia punya efek ke bawah kalau kita hierarkikan sampai ke desa. Nah, maka terlihat sekali sih misalnya, oh jasa-jasa perdagangan itu disuplai oleh desa-desa. Nah ini konsep growth pool, ya, economic concept of growth pool. Jadi ada leading industry and propulsive firm ini yang pertama. Kita ciptakan ya industrinya, mau industri apa. Berikutnya polarization konsepnya. Polarization konsepnya seperti apa? Ini kita ciptakan kutub pertumbuhannya. Kutub pertumbuhannya ada di mana segala macam dia yang akan mendorong wilayah-wilayah sekitarnya. Okay, this is the conclusion. The first dimension of our growth pool is agglomeration economies that showered by economic scale, locations of economies, and urbanization economies. Yang pertama itu tadi ya, kekuatan utama atau growth pool itu tercipta karena aglomerasi ekonomi. Aglomerasi ekonomi bisa disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama adalah economies of scale. Ini skala ekonomi. Jadi karena aktivitas ekonomi berkumpul, maka dia akan lebih efisien. Berikutnya localization of economies. Ya, nah ini pengklasteran atau pengelompokan secara wilayah kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah urbanization economies. Jadi keuntungan urbanisasi, tapi urbanisasi itu bukan berpindahnya penduduk dari desa ke kota, bukan. Urbanization itu merupakan proses terjadinya suatu urban atau suatu kota. Ya ini terjadi juga. Jadi tiga hal tadilah yang menciptakan growth pool. Ya, growth pool. And then if the economic activity is connecting and concentrated in a place, so regional growth will increase faster than industry that distribute to all region. Ya, oke. Ini kesimpulan kuliah kita pada hari ini. Berikutnya ada kesimpulan yang ketiga. If growth pool is organized in underdeveloped region, so this region will grow rapidly that will reduce regional disparity.
Nah, ini jika group pool itu diorganisasi secara baik ya, dengan konsep pembangunan daerah, maka daerah ini akan tumbuh secara cepat, yang akan mengurangi regional disparity. In the real world, growth pool location that contribute to maximum agglomeration is difficult to decide, so combining theory, CPT, and growth pool must be done. Dalam dunia nyata, lokasi growth pool ini berkontribusi maksimum ya, terhadap aglomerasi ini sulit ya tercipta, sulit untuk diputuskan ya. Biasanya maka harus dikombinasikan antara CPT dengan growth pool. Kenapa sulit tercipta? Kadang ya tadi oke lah ciptaan untuk pertumbuhan, tapi nyatanya itu lebih arahnya adalah CPT. Contohnya seperti puskesmas dan segala macam jasa-jasa pendidikan dan kesehatan. Itu tidak bisa dibuat seperti growth pool ya. Tidak bisa dibuat seperti konsep growth pool. Ada interconnected input output tidak, karena inputnya pendidikan ya guru segala macam ya relatif terbatas. Kalau inputnya puskesmas ya buat obatan, itu biasanya didapatkan jauh dari tempat. Maka ini tidak bisa dikonsepkan dengan group pool, tapi lebih tepat dengan central place theory. Nah, tapi di antara dua ini sebaiknya dilakukan bersama-sama. Oke, that's all I think. Thank you so much and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.